Puji Tuhan, salam semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini. Saya melihat wajah-wajah lama mulai muncul kembali, amin. Ini tandanya lapar dan haus melanda semuanya. Wah, yang baru hadir dan yang lama mulai muncul, ya. Saudara, puji Tuhan, malam hari ini tema kita masih melanjutkan tentang norma dan kasih. Nah, seperti apa yang sudah kita bahas tadi malam, kita membahas tentang kasihnya, ya. Apa yang kita bahas tadi malam adalah bahwa kasih itu tidak hanya ada di dalam manusia, tapi juga ada di dalam segala makhluk. Nah, bagaimana cara mengekspresikan kasih? Saudara, manusia setelah jatuh dalam dosa, unsur kasih makin lama makin hilang dalam diri manusia itu. Kenapa? Karena manusia telah menjadi egosentris, ya. Nah, hanya di dalam Yesus kita bisa mengekspresikan kasih itu. Kalau Anda nggak tinggal di dalam Yesus, walaupun perbuatanmu kelihatannya baik, unsur kasihnya minim sekali. Tapi kalau Anda lakukan di dalam Kristus, dasarnya adalah karena Tuhan yang menyuruh. Saya percaya, semua yang dilakukan oleh Allah itu motivasinya cuma satu, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Kasih semuanya itu. Kenapa? Kemarin sudah kita belajar ya, bahwa di alam roh itu, di surga itu, atmosfernya adalah kasih. Yang nggak punya kasih, yang krisis kasih nggak bisa hidup di surga. Apalagi yang pelit. Ya, pelit, ben pedit, ben kikir. Wah, nggak bisa. Alkitab kan bilang ya, dalam kitab Wahyu, orang kikir itu nggak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, ya. Dulu saya sempat berpikir, kok bisa ya? Apa korelasinya, apa hubungannya orang pelit, orang kikir, orang medit, ya. Nah, itu kok nggak dapat bagian dalam kerajaan surga? Karena di kerajaan surga itu atmosfernya kasih. Mereka saling berlomba-lomba untuk memberi, ya. Nah, mereka yang kikir nggak bisa tahan tinggal di sana. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak-anak Allah harus penuh dengan kasih, belajar hidup dengan kasih itu. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan lanjutkan bagian yang kedua, ya. Nah, tentang normanya sekarang. Saudara, kalau Anda melihat antara satu orang dengan yang lainnya, akan terjadi perbedaan norma, ya. Contohnya begini, ya. Mengapa suami istri selalu bertengkar? Anda jangan bilang, oh enggak Pak, saya enggak. Ya, tapi kan pernah ya, pasti. Ya tak? Pasti pernah ya, namanya dua orang yang disatukan pasti pernah bertengkar. Amin. Nah mungkin kalau hari ini enggak ya puji Tuhan. Tapi kan pernah, betul? Nah, punya pengalaman ya, bertengkar dulu dengan pasangan kita, suami istri. Nah, saudara, kenapa saudara hal itu bisa terjadi? Ya, suami istri karena mereka adalah dua pribadi yang disatukan dari culture yang berbeda, dari kebudayaan yang berbeda, ya, dari lingkungan yang berbeda, dari pendidikan yang berbeda. Nah, ketika disatukan, satu sama lain itu kan pernah terbentuk dalam culture-nya masing-masing. Ketika mereka harus berjalan bersama, kadang-kadang membentur, ya. Nah, contoh Haji Suraya, ini ada pertengkaran suami istri yang sangat-sangat sengit dan akhirnya sampai harus datang kepada hamba Tuhan, ya. Nah, satu hari ada orang datang pada saya, Pak, saya bertengkar sama suami saya. Wah, saya mau Bapak untuk memediasinya. Wah, saya pikir ini antara Israel dan Hamas. Nggak taunya antara suami dan istri ternyata ya. Akhirnya datanglah gitu ya. Nah, setelah itu saya tanya, masalahnya apa sih? Kok kalian ini sampai bertengkar? Lalu saya tanya, Anda sudah menikah berapa tahun? Ya, baru 30 tahun. Hah? Ya, kalau dia menikah umur 20, sudah kali 30 umurnya berapa?
Kocap ya. Umur 50 tahun saudara. Masih bertengkar, datang minta dinasehati atau dimediasi. Ya. Lalu saya tanya, ya loh, ini masalah sering terjadi itu enggak sih? Iya Pak, pokoknya kalau ada masalah ini, kami selalu bertengkar. Lalu saya mulai penasaran, masalahnya apa sih sebenarnya? Lalu dia cerita gini Pak, masalahnya adalah odol. Tahu odol? Tahu odol? Itu loh pasta gigi itu loh. Semua pasti pernah gosok gigi kan? Ya, ini kan bukan zaman purba gosok gigi pakai arengan, enggak kan? Nah, semua kalau gosok gigi pakai pasta gigi atau odol. Amin. Nah, kenapa odol ini menjadi masalah bagi pasangan ini? Nah, saudara, ternyata ya, kebiasaan daripada suaminya ya, itu kalau pencet odol itu dari bawah. Nanti habisnya gitu tuh bentuknya odol itu rapi terus gitu. Ya, nah, itu udah diajarkan, dididik dari kecil. Pokoknya kalau pencet odol dari bawah ya. Dan itu terbentuk sudah. Nah, kawinlah dengan perempuan ini, istrinya itu. Yang diajarin, yang nggak pernah diarahkan cara mencet odol. Pokoknya odol bisa keluar, kamu pencet bagian mana, terserah kamu. Sehingga bentuknya odol itu sampai penyok sana, penyok sini. Ya, nah, saudara. Nah, jadi ketika suaminya itu melihat bentuk odol itu jadi penyok sana, penyok sini, itu rasa gerah ya loh. Ini tuh, dia ngomong sama istrinya. Kalau mencet odol itu begini loh, dari bawah gitu supaya nanti rapi, gini. Ya loh. Istri nggak bisa terima. Ya loh. Yang penting kan keluar odolnya. Saudara nangkep ya? Nah, karena apa? Faktor didikan. Dua orang yang dipersatukan, betul ya? Memiliki norma yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kenapa orang kalau mau menikah harus melakukan PDKT lebih dahulu? Pendekatan, betul? Untuk apa? Untuk saling mengenal, untuk saling mengerti, ya. Nah, untuk menyamakan persepsinya, untuk menyamakan pola hidupnya. Ketika mereka sudah resmi, sudah sah menjadi suami istri, nantinya mereka akan punya prinsip yang sama. Seperti apa yang disepakati, nggak peduli mereka dari latar belakang pendidikan yang bagaimana. Amin. Nah, saudara, jadi norma bisa membuat seseorang bertengkar. Karena norma satu dengan norma yang lainnya, itu berbeda. Antara orang satu dengan orang yang lainnya punya norma masing-masing. Nah, contoh berikutnya, saudara. Mengapa seseorang menjadi pemarah di tengah masyarakat sendiri? Nah, jadi karena dia punya konsep, menurut saya. Nah, menurut masyarakat umum mungkin ya, itu tidak sama dengan pendapat Anda. Contoh lain, mengapa suku demi suku atau bangsa demi bangsa bertengkar dan berperang? Kenapa? Nah, mereka mempertahankan norma masing-masing. Nah, saudara, Bapak bilang begini, masalah utamanya adalah hidup manusia lama yang selalu bersifat egois. Di dalam mereka ada norma-norma yang mereka kembangkan sesuai dengan latar belakang masing-masing. Jadi karena dasarnya manusia itu egois, dia merasa normanya paling benar. Ya, mereka telah mengembangkan sesuai dengan latar belakangnya itu terbentuk dengan norma masing-masing karena sifat egois, tidak mau mengalah, tidak mau melebur sehingga terjadi pertengkaran. Ya, nah norma-norma suami tak sesuai dengan norma-norma istri. Norma satu suku tak sesuai dengan norma suku yang lain. Dan bila yang satu mulai menuntut yang lain dengan norma mereka sendiri, akan terjadi perbenturan yang mengakibatkan cekcok. Ya, nah kalau cekcok enak ya, dicairkan ada
pulusnya, ada duitnya, cek. Kalau tambah cok itu ya nggak enak. Cek, cok. Ya, amin. Nah, saudara, kenapa orang cekcok? Karena terjadi perbenturan antara prinsip norma seseorang dengan yang lainnya, yang tidak mau saling mengalah. Ya, nah, saudara, ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Seorang suami yang memiliki norma-normanya sendiri akan menuntut agar istrinya berubah menurut normanya itu. Bila tidak, ia akan marah, lalu kasar, dan main pukul. Ya, banyak nih, ya, istri jadi samsak, ya. Buat latihan tinju, buat sasaran amarah. Kenapa, saudara? Karena egoisnya laki-laki, egoisnya suami. Nah, saudara, banyak laki-laki kadang-kadang berbuat kasar kepada istrinya, karena mereka mungkin, saudara, ya, pegang satu prinsip. Yang dipegang kadang-kadang ayat juga, saudara. Pokoknya istri itu harus tunduk. Kan ada ayatnya, Pak. Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Nah, ayat ini kalau dipegang sama suami yang egois, suami akan melampiaskan egoisnya dengan bentuk atau ekspresi marahnya biasanya. Kenapa? Dia memaksakan kehendaknya supaya pasangannya atau istrinya itu mau nurut dengan alasan satu ayat yang dijunjung tinggi karena Alkitabiah, ya, dia merasa ini adalah satu kebenaran. Hati-hati ya. Pegang ayat firman menjadi landasan, tapi Anda lakukan untuk mendukung egosentris Anda. Nah, itu sebenarnya memanipulasi namanya. Memanipulasi. Ya. Jadi Anda memaksakan kehendak Anda berlindung dengan satu firman. Ini bukan hanya berlaku untuk pasangan suami istri, kadang-kadang banyak juga sih. Pendeta-pendeta juga begitu ya. Khotbah emosinya meledak-ledak, gitu. Maksudnya dia mau nembak atau marah pada siapa begitu. Dia pakai ayat, saudara. Mereka lupa mimbar itu kudus, ya. Orang khotbah itu sebenarnya menyampaikan isi hatinya Allah, bukan menyampaikan unek-unek Anda. Amin. Kalau Anda menyampaikan unek-unekmu, walaupun Anda pakai dasar ayat, saudara, itu tetap nggak benar namanya. Walaupun ada ayatnya. Ingat, ya. Jadi yang tahu Anda dengan Tuhan. Mungkin bisa Anda kemas dengan baik. Ya, semua orang akan setuju, kan ada dasarnya, ada ayatnya. Tapi sebenarnya apa? Itu keegoisan Anda. Amin. Nah, saudara, Bapak katakan gini, kebanyakan laki-laki merasa sudah sewajarnya. Seorang istri tunduk dan menurut normanya tanpa peduli norma-norma si istri. Tak mau tahu bahwa sebenarnya dari pihaknya harus ada norma-norma yang harus dikorbankan demi kasih. Nah, akibatnya apa? Banyak wanita mati muda karena harus menderita. Hanya karena norma-norma yang tak pernah sesuai ini. Cinta yang egois ini amat merusak satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, saudara, jadi banyak wanita, perempuan-perempuan yang mati muda karena perbedaan norma atau norma yang dipaksakan kepada pasangannya. Ngenes. Seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi konflik apa? Biasanya mereka pergi ke konselor, itu ya, cari konselor, ya. Bila mereka pergi ke konselor pernikahan, mereka akan diberi saran agar satu sama lain saling berbagi, give and take, yakni ada penyesuaian norma satu dengan yang lain.
Masing-masing harus mau membuang atau mengurangi norma-norma tertentu yang mereka miliki. Itu nasihat umum. Anda pergi ke konselor apapun juga, baik yang rohani maupun yang sekuler, nasihatnya selalu ini, take and give. Ya. Berbagi, saling mengalah, kurangi punyamu, tambah punya dia. Supaya imbang, ketemu jalan tengahnya ada di sini. Itu nasihatnya para konselor, saudara. Ya. Sekarang, kita ini kan orang rohani. Kita ini adalah anak-anak Allah. Orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah. Kalau terjadi konflik, datangnya kemana? Ke Tuhan. Kalau Anda datang kepada Tuhan, nasihatnya apa? Bila mereka pergi kepada Tuhan Yesus, Ia akan meminta agar kedua-duanya mau membuang semua norma-norma mereka yang kedagingan itu sampai entek, sampai nol. Lalu norma-norma baru dari Tuhan yang akan dimasukkannya ke dalam kedua-duanya. Nasihat Tuhan Yesus beda dengan konselor dunia, saudara. Kalau konselor dunia apa? Dia selalu berpikir tentang keseimbangan. Banyak sekali ya gereja-gereja, pendeta-pendeta yang khotbah tentang apa? Hidup itu harus seimbang. Gitu ya. Keseimbangan. Sebenarnya keseimbangan itu ada unsur kompromi, betul? Abu-abu sebenarnya. Putih enggak, hitam enggak. Yang disebut balance katanya. Dan itu prinsip sesuatu yang terus dikerjakan, ya, diberikan, diajarkan oleh para konselor di dunia ini. Nah, walaupun itu demi kebaikan, tapi kalau Anda melihat, itu sebenarnya abu-abu. Ya, yang putih dikurangin, yang hitam juga dikurangin, warnanya jadi apa? Jadi abu-abu. Ya. Nah, nangkep ya. Jadi sekarang Anda harus menghindar dari teologi balancing ini. Ya, masuk dalam kebenaran. Minta Roh Kudus memimpin sampai Anda ketemu namanya kebenaran. Nah, bagaimana cara Anda hidup benar? Yang telah rusak ini nggak bisa diperbaiki lagi. Norma daripada suami atau norma daripada istri itu harus dibuang semuanya. Diganti dengan norma surga atau normanya Tuhan Yesus. Amin. Baru pure, baru murni. Nah, saudara, manusia itu kalau menilai satu dengan yang lainnya, kalau dasarnya masih pemikirannya sendiri, pasti ada slacknya, gitu. Karena apa? Ya manusia nggak mau dirugikan, masih cari untungnya, betul? 1 Korintus 2:15 katakan begini. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Kok bisa, saudara? Menjadi manusia rohani, ya, dia bisa menilai, tapi kok tidak dinilai. Nah, inilah saudara uniknya. Karena hidupmu bukannya Anda lagi. Hidupmu adalah apa yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Amin. Mari sudah saya sampaikan kan. Kalau Anda ya, tanya sama orang, penilaian orang terhadap Anda, dia akan menilai menurut latar belakang Anda. Apa yang pernah Anda lakukan. Kalau Anda pernah nyolong, Anda akan disebut maling, betul ya? Nangkep ya? Kenapa orang bilang Anda maling? Karena Anda pernah nyolong. Itu masa lalu Anda akan menjadi identitas Anda. Tapi kalau Anda tanya Tuhan, Tuhan, aku ini sopo? Saya ini siapa? Tuhan akan melihat masa depanmu sesuai dengan rancangan Allah di dalam hidupmu. Betul? Itu bedanya. Makanya penilaian manusia selalu salah. Menilai orang yang telah lahir baru, karena mereka menilai, melihat background Anda, ternyata
Anda sedang berjalan menurut apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Amin. Nah, 2 Korintus 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak menilai lagi seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ya, saudara, kalau Anda melihat seorang yang unik, aneh gitu ya, apa yang Anda pikirkan? Ya, Anda melihat ada orang gitu ya, hidungnya mancung tapi ke dalam gitu, alias PESEK gitu ya, pesek itu. Nah, tapi kelewatan gitu, sampai penyet gitu, sampai rata gitu. Anda lihat ini, dan Anda bilang apa ini? Ini hidung atau tembok ya? Orang selalu membuli seperti itu. Ini hidung atau tembok ya, kalau macam gitu ya. Nah, kenapa? Dia selalu melihat hal-hal yang buruk dalam dirinya. Tapi kalau orang pesek ini saja, ketemu dengan orang yang sudah lahir baru atau ketemu dengan Tuhan Yesus. Karena dia sudah terlanjur lama dihina, akhirnya dia malu dengan hidungnya itu. Kalau ketemu dengan orang pasti tutupin hidungnya. Karena dia takut dibully ya gara-gara hidungnya itu. Nah, ketika ketemu dengan Tuhan Yesus melihat hidung orang itu, apa yang katakan Tuhan Yesus? Ya, hidungmu itu bagus loh. Kok bagus gimana sih? Kata orang kan jelek hidung saya. Pesek seperti ini. Coba nanti kamu ngajak ya. Ketika kamu mengajak, melihat di cermin, coba lihat pandang hidungmu. Menghadap kemana? Ke bawah. Lubangnya berapa? 2. Coba kalau hidungmu, ya loh, walaupun mancung kayak Pinocchio, wah 1 meter ke depan, tapi ngadepnya ke atas, lubangnya 1 gede gitu. Lah musim hujan Anda jalan kembung perutmu tuh loh. You know, walaupun kayak begini, masih menghadap ke bawah, lubangnya 2, masih bisa bernafas, ya? Itu patut disyukuri. Gini-gini juga ciptaan Tuhan. Tuhan menghargai, amin. Nah, penilaian Anda terhadap orang lain selalu, ya ujung-ujungnya apa? Menghakimi atau menghina. Nah, untuk supaya ya itu tidak terus berulang-ulang dalam kehidupan kita, apa yang harus dilakukan? Semua norma itu harus diriset, saudara. Ya, semua norma harus diriset. Pertanyaannya begini, siapa yang dapat menghapus atau meniadakan norma-norma di dalam diri seseorang? Ternyata tak seorang dapat melakukan, ya, tak seorang dapat melakukannya sendiri. Hanya dia yang memiliki norma mutlak yang mampu meriset norma-norma manusia yang beraneka ragam itu. Itu dikerjakannya dengan pertolongan Roh Kudus yang ditempatkan di dalam kita. Amin. Nggak ada satu manusia pun yang bisa meriset semuanya. Hanya dia. Ya, yang memiliki norma mutlak itu. Ya. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus ditempatkan dalam diri Anda yang sanggup untuk meriset norma-norma Anda. Namun, ada satu hal yang menentukan apakah hal itu dapat terjadi atau tidak, yakni ukuran iman seseorang terhadap kuasa Roh Kudus. Bila seorang tak memiliki ember atau wadah iman untuk menerima sesuatu dari Roh Kudus, ia tak akan menerima cukup. Tetapi bila ia punya ember atau wadah, iman Anda cukup besar. Anda akan dipenuhi sampai melimpah. Jadi yang dibutuhkan apa? Takaran imanmu. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda mendengar pengajaran seperti ini, Anda mulai ngerti. Telingamu mulai mendengar. Ketika Anda mendengar, Anda muncul kan, ada sebuah keinginan. Aku mau dong. Nah, aku mau dong. Ya,
Aku mau dong, mau apa? Mau di-reset norma-norma saya. Nah, Anda tinggal minta tolong sama Roh Kudus. Beri kemerdekaan Roh Kudus. Untuk apa? Meriset semua norma-norma Anda. Sehingga yang lama itu sudah berlalu dan yang baru itu sudah terbit. Itulah namanya ciptaan baru ya di dalam Tuhan. Menjadi ciptaan baru itu bukan barang bekas. Benar-benar grace. Karena yang lama itu di-reset semuanya. Siapa di sini pernah punya handphone? Nge-lag, nge-hang terus gitu. Lalu Anda bawa ke counter handphone. Lalu dibilang, wah ini handphone udah berat. Padahal beratnya tetap aja segitu. Jadi sebenarnya program itu ya udah jadi berat. Karena apa? Banyak sampah-sampah yang ada di dalam program handphone Anda itu. Apa yang dilakukan oleh counter handphone itu? Ya, dia permisi pada Anda. Kalau kamu mau handphonemu lancar, nggak nge-lag, nggak hang. Satu caranya. Di-reset ulang. Ya, saya bantu ya. Data-datanya di backup dulu. Nah, supaya nggak hilang. Biasanya dilakukan oleh tukang servisnya kan begitu. Lalu Anda ya setuju, lalu di-reset semuanya. Apa yang terjadi, saudara? Ketika reset sudah selesai, handphonemu walaupun mungkin pernah jatuh, casingnya mungkin udah agak warnanya pudar gitu ya, dan sebagainya. Tapi saudara, tukang handphonenya bilang apa? Sekarang handphonemu kayak baru. Nah, sekarang kamu mau isi apa? Ya, mulai ulang lagi. Kayak start ketika Anda beli handphone baru. Itu pengertian di reset, saudara. Ya, saya berapa kali riset komputer saya. Ya, gak tahu kena virus apa dan sebagainya karena sering online dan sebagainya gitu. Nah, data-data selalu saya backup, bahan-bahan khotbah dan sebagainya, saya punya filenya. Nah, ketika saya riset dan sebagainya, blank semuanya. Nah, terus ya sudah, jadi baru lagi. Ya, tapi juga harus mulai setting lagi nih. Ya, untuk apa namanya, aplikasi Zoom-nya ini dan sebagainya. Kamu mulai lagi dari awal lagi, saudara, semuanya. Betul-betul baru. Tangkap ya? Ngerti artinya di reset itu. Benar-benar Anda mulai dari nol lagi. Nah, yang dulu-dulu kemana? Dihilangkan semuanya. Siapa yang mampu menghilangkan semua itu? Yaitu Roh Kudus. Tapi dibutuhkan apa? Ember, wadah yang disebut takaran iman. Semakin besar takaran iman seseorang, semakin besar pengertian akan kebenaran akan diberikan kepada Anda. Nah, sementara iman datang dari mendengar firman Tuhan. Orang yang terus-menerus mendengar firman Tuhan, imannya akan bertumbuh sampai suatu saat semua kebenaran itu akan membebaskan Anda dari semua batasan-batasan dan memasuki kemerdekaan anak-anak Allah. Seterusnya, kemerdekaan anak-anak Allah akan membawa seseorang kepada kemuliaan yang semakin besar. Amin. Mau berubah? Mau meninggalkan norma yang lama? Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah ya mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Cara memandang dirimu sekarang, pandang dirimu seperti Anda memandang orang yang sudah mati. Nah, Anda tahu, siapa di sini pernah ya keluarganya meninggal dan Anda harus ngurus semuanya? Saya berapa kali ngurus ya ponakan saya. Ya, karena saya tinggal di Jakarta itu ada beberapa ponakan meninggal segala macam, saya harus pulangi ke kampung dan sebagainya, saya urus. Ya, terakhir mertua ya meninggal. Nah, saya yang dapat tugas ya dari koko istri saya bilang ini, biar Gideon yang urus. Ya sudah, saya urus semuanya, ngurusin itu semuanya. Nah, saudara, ada orang-orang kadang-kadang saudara
ketika jenazah orang yang meninggal itu ditaruh di rumah duka gitu ya, dibaringkan, semayamkan di situ. Lalu ada orang mungkin, taruh buah dong, dia dulu suka apa gitu ya. Oh dulu suka semangka, taruh semangka di situ. Apakah semangkanya dimakan? Ya enggak. Kenapa? Padahal dia kan suka semangka. Walaupun Anda kupas, Anda potong-potong, Anda taruh, Anda suapin di mulutnya, dimakan enggak? Enggak. Padahal itu buah kesukaannya. Kenapa? Jawabannya cuma satu. Karena sudah mati. Sama orang yang sudah riset tadi, cara memandang dirimu, kamu telah mati bagi dosa. Jadi semua hal yang pernah Anda inginkan menjadi hobimu mungkin di masa lalumu, itu tidak pernah akan Anda sentuh lagi. Ketika engkau bisa memandang dirimu bahwa engkau telah mati. Orang Kristen itu kan pintar nyanyinya ya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Bukan si B ya. Sia-sia dan tak berarti lagi ya. Nyanyinya hebat. Ku telah mati. Cara memandang diri Anda juga begitu. Aku itu wis mati. Nah, mati itu bahasa Tasik apa? Mati itu bahasa Tasik apa? Mate. Kula menika pun pejah. Bahasa wong Jogja. Kula menika pun pejah. Nah, aku wis mati, ngono lho. Jadi surat doyan. Udah nggak suka ini dan itu. Nah, orang yang jadi riset itu, keinginannya pasti beda. Nggak ada lagi alasan, aku kan anak si A itu, aku kan keturunan ini, aku kan suku ini. Gitu. Enggak. Sekarang Anda adalah orang ciptaan baru di dalam Kristus. Amin. Nggak ada lagi orang Cina, nggak ada lagi orang Jawa, nggak ada lagi orang Batak. Betul? Kita sekarang satu suku. Suku singa Yehuda. Jadi keluarga Allah di dalam Kristus. Culture-nya sekarang sama. Saya sama Pak Joni itu sekarang culture-nya sama. Betul ya? Pak Joni bukan orang Sunda. Saya bukan orang Jawa. Kita sama-sama orang surga, amin. Nah, jangan pernah bilang, Pak Gideon, saya kan wong Sunda. Doyanane daun-daunan. Kan Pak doyanane gaplek. Beda Pak, gitu loh. Ya, mungkin untuk tubuh Anda kita punya selera makan berbeda-beda. Tapi keinginan hatimu sama. Karena hatimu sekarang hati yang baru, betul ya? Hati yang mau taat, yang mau nurut sama Tuhan. Amin. Nah, Matius 18 ayat 3-4. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Nah, orang yang diriset jadi kayak anak kecil. Seperti anak kecil. Apa sih sebenarnya ketika Tuhan Yesus ya menengahi pertengkaran, perdebatan murid-muridnya. Karena mereka menginginkan posisi. Nanti kalau di surga, siapa yang paling tinggi posisinya. Bahkan ada ya ibunya siapa namanya? Yakobus ya itu dia minta pada Tuhan, nanti kalau di surga anakku kasih posisi yang baik ya. Pesan order. Ya, nanti kasih posisi yang baik ya gitu ya. Nah,
Ketika mereka itu lagi berebut posisi seperti itu, apa yang dilakukan Yesus? Yesus panggil, ambil anak kecil di pangkunya. Lalu dia bilang sama mereka, yang notabene murid ini, jika kamu tidak bertobat, menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Buru-buru mikirin posisi di sana. Masuk aja belum tentu. Kalau kamu tidak bertobat, menjadi seperti anak kecil. Apa sih keistimewaan dari anak kecil itu? Anak kecil itu istimewanya percaya penuh sama bapaknya. Imannya, dia yakin bapaknya itu bisa. Ya. Nah, satu kali saudara, ya, ada seorang pemain akrobat, dia yang berjalan di atas seutas tali itu ya. Nah, tapi saat itu ya akrobatik ini karena kelas dunia, mereka ditantang untuk menyeberangi ya dari ini ke itu loh apa namanya air terjun Niagara itu ya, wis tinggi itu ya dengan angin yang begitu. Nah, akhirnya si akrobatik itu tanya kepada audiens, para penontonnya. Kalian yang menonton di sini, percayakah kalian bahwa saya bisa menyeberang dari ujung ini sampai ke sana dan balik lagi? Mereka bilang, karena sudah terbukti punya nama, mereka bilang, kami percaya. Lalu dilakukan sudah. Di jalan, balik lagi, semua tepuk tangan. Ya, nah, lalu sang akrobatik itu nanya lagi, siapa di sini yang percaya bahwa saya bisa balik lagi ke sana dan balik lagi ke sini dengan selamat lagi? Semua angkat tangan, kami percaya. Nah, dari kalian yang percaya ini, siapa yang mau ikut tak gendong naik seutas tali dari sini sampai sana dan balik lagi? Yang angkat tangan semua turun tangan. Wajahnya nunduk semuanya, takut ditunjuk. Ya, nah di tengah-tengah keheningan seperti itu, tahu muncul seorang anak lari, gitu loh. Lalu langsung minta gendong si akrobatik itu. Ya, lalu sang akrobatik bilang begini, apakah Anda percaya saya dengan menggendong anak ini, saya bisa menyeberang itu dan balik lagi? Mereka was-was. Akhirnya dilakukan, dibuktikan, berhasil. Ketika mereka sudah berhasil, saudara, itu penonton semua kagum. Tapi kali ini bukan kagum sama sang akrobatiknya. Dia menyerbu si anak kecil ini, ya. Kok kamu berani? Kalau sampai jatuh gimana? Si anak kecil itu cuma senyum. Aku percaya sama bapak ini. Dia bisa membawa aku sampai aku selamat. Kok kamu percaya? Iya. Kenapa kamu percaya? Karena dia bapakku. Ternyata si anak itu anaknya akrobatik itu. Si anak itu yakin kalau bapaknya bisa. Amin. Anda anaknya Allah bukan? Halo? Anda anaknya Allah bukan? Anda percaya? Anda yakin? Tuhan bisa membawa Anda sampai tingkat perubahan yang luar biasa. Ini penting ya, ini namanya takarannya saudara. Jadi seperti anak kecil, amin. Yakin tanpa syarat sama sekali. Hubungan antara anak dan bapak ini penting. Ya. Nah, anak kecil itu belum banyak pertimbangan. Dia melihat ada orang lain bisa, dia yakin selamanya bahwa orang itu bisa. Ya, dia enggak pernah bantah-bantahan.
Itulah saudara keistimewaan daripada anak kecil. Amin. Nah Bapak Saudara, normanya harus diriset supaya Anda semakin hari boleh semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Nah Bapak Saudara, kita semua adalah orang-orang yang telah ditebus ya. Bahkan ada beberapa orang yang sudah mulai terlibat dalam ministry atau dalam pelayanan. Nah, ketika Anda melayani, dasar pelayanan Anda apa? Dasar pelayanan yang benar adalah kasih. Amin. Kalau Anda nggak punya kasih, perlu ditanyakan, kenapa Anda melayani? Saya ingat sharing daripada senior Pak Andreas. Ya. Pernah dikhotbahkan, tapi juga pernah cerita langsung dengan saya. Ketika kami jalan bareng, kadang-kadang pergi ya, 13 hari ke kota mana, ya kadang-kadang 4 hari ke kota mana, kadang-kadang waktu-waktu senggang gitu ya, saya ngobrol dengan beliau. Dan banyak hal yang pengalaman beliau itu ceritakan. Dan dia memberikan dasar-dasar yang kuat. Ya, untuk menjadi seorang hamba Tuhan, melayani itu seperti apa. Karena dia mau, semua orang yang dibina itu nantinya, motivasi pelayanannya itu benar. Ya, dia cerita begini. Kita tahu ya, zaman-zaman itu kan Pak Andreas itu, wah, sangat-sangat terkenal. Digosipin macam-macam, betul? Dibilang sesat, dibilang berjinah, dibilang ini dan itu. Wah, macam-macam lah pokoknya. Kalau Anda ngalami, jadi Pak Andreas, coba saudara. Saya yang dengar aja gatal telinga saya. Karena apa yang dikatakan oleh orang-orang itu, semuanya nggak ada faktanya. Kenapa? Saya yang jalan bareng sama beliau. Saya tahu. Ya kan? Ada orang bilang, wah Pak Andreas itu pergi ke kuburan-kuburan tuh. Nginjilin orang-orang mati itu. Siapa bilang? Kuburan maminya aja jarang-jarang ditengok loh. Saya tahu semuanya. Rumor-rumor seperti itu semuanya. Ya, nggak betul. Di sini saya bukan membela beliau. Tapi saudara, ketika beliau diperlakukan seperti itu, ya terlebih di kotanya sendiri. Satu kali Tuhan suruh beliau itu mengadakan, waktu itu kita sudah RDSB ya, kita dipercayakan membuka gereja juga, rumah doa segala bangsa. Lalu kita bikin acara ini, baik di Jakarta maupun di Bandung, misalnya kalau ada acara Jakarta, ada acara Bandung. Nah, waktu itu acaranya adalah Malam Kasih, tidaknya. Ya, Malam Kasih. Kami lakukan di Jakarta. Kami sewa gedung Bapindo itu, yang muat 1.000 orang lebih ya. Saya sewa. Terus itu kita bikin acara di situ. Kita pujian, penyembahan, hadis khotbah, kalau macam, lalu kita doa memberkati kota Jakarta dan sebagainya. Nah, ketika plannya ke Bandung, saudara, ya, itu Roh Kudus tanya kepada Pak Andreas, kamu mau melayani di Bandung, ada ya? Sementara kamu sebel sama orang Bandung, karena orang Bandung nyinyir terus sama kamu, betul? Betul, saudara. Jadi rasanya, karena diomongin terus itu sempat sebel. Sempat sebel gitu. Nah, dikoreksi sama Tuhan. Kalau kamu melayani, dasarnya adalah kasih. Ampuni mereka. Terima mereka dulu. Akhirnya kami berdoa di Cipaku, ya. Lalu kita doa, kita mengampuni seluruh kota Bandung ini dan sebagainya. Kita lakukan deklarasi dalam doa. Lalu kita coba, Andreas mulai coba telepon beberapa hamba-hamba Tuhan yang menyebarkan gosip ini. Ada yang menerima, ada yang menolak dan sebagainya. Pokoknya dia lakukan klarifikasi. Kenapa? Dasar sebuah pelayanan adalah kasih. Jadi kalau Anda melayani seseorang, dasarnya apa? Kasih. Kasih itu memberi, betul?
Kami baru pulang dari misi. Orang-orang yang ikut dalam misi itu. Kebetulan tim yang ikut kali ini benar-benar baru. Karena tim yang lama sudah nggak tahu kemana. Jadi Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang masih punya hati ikut jalan bareng dengan saya. Saya bilang, kamu mau ikut berjalan dengan saya dalam misi ini? Ya, mutunya misi kita ini, intinya adalah kita memberi apa yang bisa engkau lakukan, apa yang bisa engkau kerjakan. Tanya Tuhan. Betul, saudara. Mereka kaget, ya. Kok begini, begitu. Jangan melihat mereka. Apa yang bisa kita lakukan kepada mereka? Ketika saya tegaskan seperti itu, lambat laun mereka mulai mengerti. Oh, pelayanan itu begitu ya? Iya. Ya, pelayanan itu dasarnya apa? Kasih. Nah, ketika dibangun dengan kasih, dampaknya luar biasa. Ya, kalau nggak percaya tanya Pak Yusuf ini, ya. Ini yang saya pergi ke itu, ya, diterima oleh tim, ya, dari Badan Kerjasama Gereja di Trenggalek sana itu. Wah, luar biasa. Kenapa mereka begitu welcome dengan kami? Karena saya bangun, tim yang kami bawa itu adalah orang yang datang dengan kasih. Amin. Mengasihi, paling enggak punya hati, punya beban untuk jiwa-jiwa di sana. Nah, nanti kalau Tuhan suruh kota lain dan sebagainya, atau Tuhan mungkin tambahkan tim orang-orang yang mau terlibat dalam pelayanan, motivasinya harus itu. Pasti ada seleksinya. Walaupun dia pengen ikut dan sebagainya, kalau motivasinya enggak benar, ya sudah jangan ikut. Ya, hanya motivasinya pengen khotbah atau kulma dan sebagainya gitu, enggak. Gitu. Harus didasari lebih dahulu. Kamu punya kasih enggak? Punya hati memberi enggak? Ya, memberi itu enggak harus duit, ya loh. Memberi itu enggak harus materi. Ya, apa saja. Doamu juga bisa. Itu juga membantu semuanya, ya. Nah, Allah Bapa berkata begini. Sejak seseorang mengambil posisi di sampingku dengan iman, seluruh surga bereaksi dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan iman itu. Ya, tak ada yang seperti iman yang dihasilkan oleh ketaatan. Aku mengasihi mereka yang bertindak dengan ketaatan akan firman-Ku, dan aku ingin menunjukkan pekerjaan-pekerjaan besar kepada mereka. Tahukah engkau bahwa kasih dan iman itu saling mendukung? Tentu demikian, karena hanya bila engkau memiliki kasih kepadaku dan firman-Ku, maka baru engkau dapat menurut kepadaku tanpa kebimbangan, ya, tanpa kebimbangan. Nah, bila kasihmu, perhatikan sini, bila kasihmu tak terbatas kepadaku, engkau akan bertindak dengan segera, walau apapun yang kuperintahkan untuk kau lakukan. Aku selalu ingin menunjukkan kebesaranku kapan saja aku menemukan partner yang cocok di atas bumi. Aku tak akan melakukan mujizat, ya, sebagai jawaban orang-orang yang berseru minta mujizat saat mereka memerlukannya. Tetapi aku akan melakukan mujizat kalau aku bertemu partner yang cocok. Ketika anakku ada di bumi, aku menikmati setiap saat ia di sini, karena aku berjalan bersama dia dalam roh. Karena aku mengasihi dia dengan sangat, aku suka menyatakan diriku dengan berlimpah melalui dia. Ini pesan daripada Allah Bapa, saudara. Nah, Bapak tegaskan lagi, di mana ada iman, hasil dari kasih, kuasaku akan kulepas dengan melimpah. Mengertikah engkau akan prinsip ini? Ini sebuah prinsip. Di mana ada iman, hasil dari kasih,
kuasa Allah akan dilepaskan dengan melimpah. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Ya. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah anak-anak dombaku atau gembalakan domba-dombaku. Nah, Yesus bicara kepada siapa? Kepada muridnya. Namanya Petrus. Anda tahu apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Disamperin, ditanya, Petrus, masihkah engkau mengasihi aku? Yang dicari bukan kesalahan Petrus. Yesus nggak ketemu Petrus langsung bilang, hei Petrus, kemarin lu ngapain? Gitu. Enggak. Coba kalau Anda jadi Yesus gitu ya, ketemu Petrus gitu ya. Apa yang Anda tanyakan pertama kali? Ya, pet, terus. Kenapa kamu kemarin menyangkal aku ya, gitu ya? Itu nggak diutek-utek sama Yesus loh. Yang dicari Yesus, masih adakah unsur kasih itu di dalam diri Petrus? Amin. Yesus nggak cari kesalahan orang. Yesus mencari apakah kasih itu masih ada di dalam hatinya Pak Yusuf? Apakah kasih itu masih ada di dalam hatinya Bu Mila? Nah, apakah kasih itu masih ada di hatinya Pak Joni, Bu Nastiti, dan yang lain-lainnya? Sekarang kembali kepada Anda. Jujur, apakah engkau masih mengasihi Yesus atau tidak? Lepas dari berapa kali Anda telah berkhianat kepada Tuhan. Yang dicari Tuhan bukan salahmu. Tapi yang dicari Tuhan adalah unsur kasih itu, nilai kasih itu masih ada di dalam dirimu atau enggak? Ketika Petrus bilang, ya aku masih. Bukan masih seperti yang dulu, bukan. Ya, aku masih mengasihimu Tuhan. Ya. Ketika Petrus ngomong seperti itu, Yesus langsung memberikan tugas. Amin. Gembalakanlah domba-dombaku. Enggak peduli kamu pernah menyangkal aku. Kalau kamu masih mengasihi aku, kamu pantas melayani aku. Amin. Jadi yang enggak pantas siapa? Yang sudah enggak mengasihi. Orang yang melayani Tuhan tanpa ada kasih, pelayananmu tidak akan layak di hadapan Tuhan. Ya, jadi pelayanan itu dasarnya apa? Kasih. Ini contoh. Kenapa Tuhan mempercayakan kembali pekerjaan Tuhan, pelayanan kepada Simon Petrus? Karena Simon bilang, aku mengasihimu. Amin. Yuk kita berlomba-lomba lebih lagi. Semakin Anda mengasihi Tuhan, banyak hal yang akan dipercayakan oleh Tuhan lebih besar lagi dalam hidup Anda. Amin. Nah, konsekuensinya apa? Kalau orang tidak mengasihi Allah, 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kalau Anda nggak mengasihi Tuhan, terkutuk. Terkutuklah iya. Efesus 6 ayat 24. Ini upah daripada orang mengasihi. Anugerah menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Jadi ketika kita mengasihi, ya, nah anugerah Allah akan menyertai kita semuanya. Amin. Nah, saudara, sekarang bicara tentang kasih, ya. Nah, bagaimana cara mengasihi? Nah, ini ada pelajarannya. Ya. Bagaimana 3 cara jatuh cinta? Ada perbedaan
antara kasih yang terbit dari hati seseorang yang memang membuat keputusan untuk mengasihi seseorang yang lain dengan kasih yang bertumbuh karena orang lain berusaha menarik kasih sayang orang itu bagi dirinya. Hal ketiga berlaku bagi orang-orang yang telah sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ia hanya jatuh cinta karena menurut perintah Tuhan. Ya, jadi ada 3 ya cara orang jatuh cinta. Yang pertama, saudara, karena hati yang terpaut oleh cinta. Oh, nah, bila Anda memutuskan untuk mengasihi seseorang, ini contoh ya. Anda akan membayar segala ongkos dan risikonya dengan sepenuh hati untuk membuktikan bahwa keputusan yang Anda buat itu benar. Ya. Nah, jadi ketika Anda bilang sama pasangan, ya, waktu mencari pasangan itu, I love you, aku mengasihimu, aku mencintaimu. Lalu orang yang Anda ajak ngomong itu, dia bilang, kalau kamu mengasihi aku, buktikan cintamu padaku. Gitu ya. Apa yang Anda lakukan? Anda berusaha, berupaya, berapapun harga Anda akan bayar, ya. Nah, Anda mencoba menyukakan orang yang Anda cintai itu. Setiap ketemu Anda selalu bawa kado, nggak tahu itu duit dari mana. duit uang saku Anda yang Anda kumpulin seminggu, Anda puasa, itu macam hanya untuk orang yang Anda kasih itu. Ya. Untuk membuktikan. Karena apa? Orang yang jatuh cinta memutuskan, ya, hatinya telah terpaut mengasihi seseorang, akan membayar segala ongkos dan resikonya dengan sepenuh hatinya. Nah, ada contoh dalam Alkitab dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 2. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut, ya, kepada mereka dengan cinta. Demikian pula bila Tuhan yang memutuskan untuk mencintai Anda, Ia akan bertekad untuk mengasihi Anda sampai akhirnya. Nah, saudara, ini contoh ya. Bagaimana apa yang terjadi dengan Salomo? Dia mencintai banyak perempuan. Hatinya terpaut. Sehingga semua yang dicintai itu mencondongkan hatinya Salomo untuk apa? Salomo akhirnya jatuh dalam penyembahan berhala. Itu yang terjadi, saudara. Nah, dalam kehidupan kita, dalam mengiring Tuhan, ya, bila Tuhan yang memutuskan untuk mencintai kita, Tuhan juga bertekad untuk mengasihi Anda dan saya sampai akhirnya. Amin. Cintanya Tuhan seperti apa? Cintanya, oh heranlah. Cinta Tuhan seperti apa? Dia mencintaimu sampai dia mau mati di kayu salib. Betul? Cintanya luar biasa. Sampai akhirnya. Itu bukti cintanya Allah kepada kita. Amin. Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ya, karena mengasihi Dia tidak ingat kesalahan Anda. Yang kedua, saudara, cara jatuh cinta yang kedua. Orang lain mengambil hati Anda. Nah, bila seseorang datang dan berusaha menarik perhatian dan kasih sayang Anda akan selalu menimbang-nimbang setiap saat apakah Anda masih harus meneruskan kasih sayang itu atau tidak. Kasih semacam ini dengan mudah hancur dan terputus kecuali pihak lain pandai-pandai berusaha menjalin kasih di dalam hati Anda sampai Anda membuat keputusan untuk memang mengasihi Dia dengan segenap hati Anda. Ya, ini rentan sekali. Nah, dalam kehidupan muda-mudi yang sedang mencari pasangan hidup, hal ini selalu terulang berkali-kali.
Dan ini amat melelahkan biasanya. Tapi kemudian setiap saat Anda akan menimbang-nimbang lagi untuk terus mau mencintai dia atau tidak. Ya. Nah, Amsal 19:6. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Mengambil hati. Nah, arti rohaninya apa? Hubunganku dengan orang percaya, kata Bapak, ya, juga serupa. Ada orang-orang yang memang kupilih. Dan aku memutuskan untuk mengasihinya. Dengan segala ongkos aku akan menolong orang seperti ini. Tetapi ada orang-orang yang mohon-mohon belas kasihanku. Bila orang itu mentaati firmanku, aku berkenan mengasihinya. Namun, sekali orang ini tidak mau taat kepada perintahku, aku tidak mau pedulikan dia lagi. Ya, jadi hubungan bisa rentan seperti itu. Nah, di sini jangan keliru, saudara, tentang kasihku. Banyak orang mengaku aku kasihku setiap hari. Tetapi tidak berarti aku harus bertindak sesuai dengan konsep mereka. Tapi aku ingin melihat ketaatan mereka kepada firmanku. Ya, jadi dua macam awal permulaan cinta seperti ini penting untuk diketahui, untuk mengerti bagaimana seseorang memperlakukan pasangannya. Bila Anda hendak memperbaiki kasus putus cinta atau ancaman perceraian, perlu Anda mengetahui sebab seseorang bertindak terhadap pasangannya. Nah, jadi kasih yang sejati berasal dari sikap hati yang membuat keputusan, membuat komitmen untuk mengasihi. Betapapun biaya harus ditanggung. Nah, namun bila itu hanya dari satu pihak, akan selalu terjadi kebincangan setelah sekian lama berlalu. Bila keduanya bersepakat di hadapan Tuhan bersama-sama, membulatkan hati bersama, maka kasih yang benar baru akan berjalan dengan indah dan tahan goncangan. Saudara, ada beberapa orang, kadang-kadang konseling, untuk hubungannya yang sudah retak, mungkin sudah pernah mengalami pisah rumah dan sebagainya. Ketika mendengar kebenaran demi kebenaran, mereka mau hidup dalam kebenaran dan mau balik nurut Tuhan seperti itu. Dari mana saya harus menyelesaikan masalah itu? Motivasinya. Saya tanya, kenapa kamu menikah? Kenapa kamu ambil mereka? Dasarnya apa? Karena kasih sejati itu berasal dari sikap hati ketika membuat keputusan dan komitmen. Berapa orang yang saya bimbing dalam pranikah, sebelum minta untuk saya memberkati mereka, saya tanya dulu pertama, kenapa kamu menikah? Kenapa kamu mau kawin? Saya bilang. Mungkin pertanyaannya kayaknya kok mendasar sekali. Bahkan kadang-kadang saya harus menyelidiki, saya tanya sampai detailnya. Ada juga yang orang yang konseling itu sampai bilang, itu Pak Gideon tuh kalau nanya sampai detail-detail ngapain sih gitu. Saudara, kalau Anda minta saya untuk memberkati Anda, saya punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Siapa yang saya berkati? Niatnya saya harus tahu, tekadnya harus tahu. Gak sembarangan. Menikahkan orang itu gak sembarangan. Kalau bisa, cek sampai akar-akarnya. Kalau ada yang belum beresin ada di situ. Ya. Nah, jadi mulai belajar. Ya. Paling tidak Anda tahu tujuan hatinya mengambil keputusan itu dalam hal apa, untuk apa, dalam kondisi seperti apa, dan sebagainya. Nah, Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-jalanmu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Amin. Mengasihi Tuhan dengan sebulat-bulatnya. Yang ketiga, saudara, cara orang jatuh cinta. Cinta seseorang atas perintah Tuhan. Wah, ini yang luar biasa, saudara. Ya, cinta seseorang atas perintah Tuhan.
Berbeda bagi mereka yang benar-benar minta Tuhan mengatur hidup perkawinan mereka. Yang mempercayai Tuhan sepenuhnya akan Tuhan pertemukan teman hidup yang memang serasi dan akan menghemat banyak luka batin dan kepahitan. Ya, jadi menikah karena diperintah Tuhan. Anda kalau dengar kesaksian Pak Andreas dulu ya, menikah dengan orang yang lebih tua setahun dari beliau. Awalnya nggak mau, sampai akhirnya Tuhan bilang, kalau nggak mau tak kasih orang lain. Oh jangan. Ya, indah sekali, saudara ya. Dan banyak kesaksian-kesaksian. Bagaimana Tuhan menyuruh Anda untuk menikah. Nah, coba belajar ya, kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita juga. Menikah menurut perintah Tuhan itu hasil luar biasa. Nanti kalau terjadi konflik, terjadi masalah, Anda tinggal adukan masalah Anda ini kepada yang nyuruh Anda, bukan Tuhan. Dulu kau yang menyuruh saya nikah sama dia loh, dia lagi error gini piye gitu ya. Tapi kalau saudara nikah mau ada sendiri, lalu Anda komplain sama Tuhan. Tuhan kenapa dia begini-gini? Nah siapa yang milih? Ya saya. Ya udah tanggunglah. Kamu milih-milih sendiri loh. Nah, nangkapnya. Itu pilihan Anda atau pilihan Tuhan? Kalau Tuhan yang memilihkan Anda, saudara, wah, nggak pernah salah, amin. Pilihan Anda kadang-kadang, saudara, Anda bisa tertipu. Anda anggap itu tulang rusuk, nggak tahu tulang jempol, saudara. Ya. Nah, kalau udah habis gajian gitu, wah, tanggal muda jempol terus. Gitu. Ya, kalau Tuhan kasih apa? Tulang rusuk, saudara. Pendamping dalam hidup Anda, amin. Efesus 5 ayat 25. Hei suami, kasihlah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Kolose 3:19, hei suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, di sini sepenuhnya tunduk kepada kehendak sutradara. Mataku memang menjelajah bumi mencari orang-orang yang bersungguh hati ya kepadaku. Tetapi aku tidak mendengarkan setiap teriakan orang-orang egois yang semau mereka sendiri, yang membuat konsep-konsep penyembahan kepadaku menurut pikiran mereka sendiri. Nah, ini ayat emas kemarin saya bikin KKR di Trenggalek ya. 2 Tawarikh 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Nah, saudara, ketika konflik terjadi, kadang-kadang, saudara, kondisi Anda jadi berubah. Sehingga, dari Anda yang awalnya menggebu-gebu, kasihmu itu meluap-luap, sekarang berubah menjadi benci, dan menimbulkan akar pahit. Ya, menimbulkan akar pahit. Pertanyaannya gini, mengapa seseorang menjadi pahit hati? Karena ia mempunyai keinginan tertentu atau memiliki norma tertentu dalam hidupnya dan memegangnya dengan teguh tak mau diubah. Sementara ia tak pernah memperolehnya, bahkan mungkin diejek atau dihina, bahkan dipadamkan oleh seorang yang lain. Karena apa? Keinginannya, Yakobus 4 ayat 2 ini ayatnya. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, orang seperti ini nanti akan dirasuk sama satu roh. Wahyu 8 ayat 11. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Dan banyak orang mati karena air itu. Sebab sudah menjadi pahit. Roh Absintus akan masuk. Membuat orang jadi pahit hatinya. Nah, pahit hati. Nah, saudara, kalau pahit hati ini terus dikembangkan, nggak cepat dibereskan.
pahit hati seperti ini dapat membunuh seseorang. Ya, dapat membunuh seseorang. Amsal 17:25. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Efesus 4:31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi itu buang, saudara. Namanya apa? Pahit. Amin. Nah, Ibrani 12:15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Tuhan. Agar jangan tumbuh apa? Akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kehilangan anugerah, tumbuh akar pahit. Kalau akarnya pahit, pohonnya juga pahit. Buahnya juga pahit. Nah, kalau sudah pahit seperti ini, bagaimana menangani orang seperti ini? Ya. Nah, sedikit lagi ya. Pertobatan total diperlukan dalam hal ini. Karena keinginan yang terus menggigit itu menyebabkan pikirannya menolak untuk dikoreksi. Orang yang sudah pahit hati biasanya dia menolak kalau dikoreksi. Nah, ibaratnya seperti bejana yang harus dihancurkan total untuk dibentuk menjadi bejana baru. Tujuan hidupnya harus diperbaharui secara total dan mau diprogram kembali oleh Roh Kudus. Ya, di tangan Tuhan nggak sulit, saudara. Kenapa? Tuhan penjunan ku tanah liat. Amin. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ya, menurut pemandangannya. Nah, saudara, di tangan Tuhan engkau bisa dibenahi sampai balik lagi. Amin. Nah, mereka yang mengikuti jalan Tuhan tak akan mengalami kepahitan. Karena segala sesuatu telah direncanakan olehnya dan ia akan memberitahukan hal itu terlebih dahulu kepadanya. Nah, Tuhan akan menunjukkan jalan. Yohanes 1:23. Akulah suara orang berseru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jalan dari Tuhan itu akan meluruskan Anda. Mengangkat semua kepahitan dalam hidup Anda. Kisah 13 ayat 10. Dan berkata, hei anak iblis, engkau penuh dengan berbagai tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Iblis mencoba untuk merusak, supaya jalan yang lurus itu jadi bengkok. Amin. Kisah 24:22. Tetapi Felix yang tahu benar-benar tentang jalan Tuhan, menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Ada jalan Tuhan yang disebut jalan kebenaran. Nah, saudara, kita tutup dengan pesan Bapak ya. Dalam pelayanan konseling, arahkan orang yang Anda bimbing untuk menyadari bahwa semua konsep pikiran, semua norma-norma, dan semua perbedaan tentang hal-hal itu adalah akibat hidup menurut daging. Mereka harus rela agar dimatikan dagingnya di kayu salib. Atau norma-norma dan motivasi hidup mereka diriset agar mudah diisi ulang dengan norma-norma baru dari kepribadian Tuhan Yesus. Caranya gimana? Beri otoritas sepenuhnya kepada Roh Kudus untuk dia boleh membongkar pikiran, membongkar keinginan, dan tabiat daging mereka sampai habis. Diganti dengan yang punyanya Tuhan Yesus saja. Itu yang menjamin tumbuhnya kasih Kristus di dalam hidup mereka. Amin. Nah, puji Tuhan ya. Kasih dan norma sudah selesai malam hari ini. Selamat untuk praktek. Ya, Anda mengalami pergeseran, perubahan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Yuk kita